teman-teman, kita refreshingin otak kita sebentar, tarik napas, buang. Oke guys, welcome back to Noasis Channel. Kali ini aku bakal membawakan topik mengenai apa guys? Aku bakal membawai topik mengenai manfaat akuarium untuk manusia guys. Kalau kemarin kan untuk kesehatan mental manusia. Nah kalau ini lebih untuk orangnya guys, untuk manusianya. Kira-kira manfaat apa aja nih yang bagus dari akuarium untuk manusia? Aku mau kalian refresh otak aja. Jadi kita nggak tentang produk terus. Karena dari kemarin kita udah lumayan banyak bahas tentang produk ya teman-teman ya di video-video sebelumnya. Tapi saat ini kita seling-selingin biar jadi apa? Jadi refresh dan juga ilmu pengetahuan baru buat teman-teman di luar sana. Semoga bermanfaat ya guys ya. Aku sih berharapnya bermanfaat karena dengan aku membacakan ini ke kalian itu menjadi hal baru juga buat aku gitu loh. Jadi kita sama-sama mendapatkan informasi tambahan guys. Oke? Langsung aja ke topik yang pertama. Yang pertama itu pasti untuk meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres. Kalau ini sudah aku bahas di video sebelumnya. Dia sangat-sangat berdampak bagus buat mental dan juga stresnya kita. Kenapa? Yang pertama, terapi akuarium. Nah, kalau misalkan yang aku udah sebutin di video sebelumnya, terapi akuarium ini bagus banget guys untuk menenangkan pikiran, merilekskan pikiran. Jadi kalau kalian lihat akuarium aja, pikiran kalian tuh berasanya tenang gitu loh teman-teman. Dan juga dia juga bisa membantu untuk meningkatkan mood kalian nih guys. Karena melihat ikan berenang di akuarium itu dapat meningkatkan suasana hati kita gitu ya guys ya. Jadi kurang lebih untuk topik yang pertama ini kalian sudah pasti mendengarnya di video sebelumnya kalau misalkan kalian udah nonton. Tapi kalau kalian belum nonton ya intinya adalah bisa mengurangi stres dan juga bisa menaikin mood kalian teman-teman, seperti itu. Topik yang kedua, dia bisa membantu mengurangi kecemasan nih teman-teman dan juga insomnia. Wow, kenapa? Karena kalau misalkan kalian ada akuarium di kamar kalian atau di ruangan kalian itu membantu ketenangan tidur kita gitu loh. Terus kan suara air yang mengalir gitu-gitu terus lama-lama nih mengurangi kecemasan. Dengan menatap akuarium itu dapat berfungsi sebagai distraksi yang efektif bagi seseorang yang sedang cemas teman-teman. Kayak aku nih saat ini sedang cemas gitu loh, jadi matanya kemana-mana. Iya, nggak kok guys. Nah, dan juga akuarium itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Kenapa dia bisa meningkatkan kualitas tidur? Karena yang pertama itu beberapa penelitian menginformasikan bahwa orang yang memiliki gangguan tidur dan dia memiliki akuarium itu bisa memberikan efek menenangkan dari melihat ikan dan mendengarkan suara air, ya kan? Jadi kalau kalian yang susah tidur boleh coba pelihara akuarium kecil dulu di rumah kalian. Nah, yang ketiga ini bisa meningkatkan keterampilan kognitif dan juga pembelajaran. Apa nih maksudnya nih? Memelihara akuarium memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang ekosistem akuatik dan siklus hidup ikan dan juga prinsip-prinsip ekologi. Ini juga bisa meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab dan perawatan makhluk hidup. Oh iya benar juga sih, karena untuk kayak ikan itu kan berkaitan dengan alam ya teman-teman ya. Jadi saat kalian udah melihara itu, kalian bertanggung jawab atas akuarium itu tuh salah satu tanggung jawab yang luar biasa diberikan ke kalian, dan kalian juga bisa membantu untuk menjaga lingkungan sekitar karena kalian bisa merawatnya dengan baik, seperti itu teman-teman. Dan juga pengembangan keterampilan. Nah, memelihara akuarium itu bisa mengasah keterampilan observasi, problem solve guys. Terus habis itu typo serta kemampuan untuk merawat dan menjaga keseimbangan ekosistem dalam akuarium. Nah, jadi kalau misalkan kalian tanya ya pasti ya. Kalau misalkan observasi udah pasti ya, karena di setiap masalah ini kita harus observe dulu ya guys ya, harus cari tahu dulu apa-apanya. Habis itu kita langsung masuk ke tahap problem solve-nya ya teman-teman. Cara menyelesaikan dengan baik seperti apa, ketenangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa, itu tuh sangat-sangat luar biasa banget. Wow, karena menurutku lumayan jarang banget orang-orang yang ngebahas tentang akuarium dikaitkan dengan kehidupan manusia guys. Padahal sebenarnya ya orang-orang zaman sekarang itu lebih suka realita. Jadi menurutku ini lumayan bermanfaat buat teman-teman di luar sana ya teman-teman ya. Jadi siapa tahu ini akan menjadi satu inspirasi
memelihara akuarium untuk kalian nih guys ya. Dan yang keempat ini ya, menjaga kualitas udara dan juga suasana ruangan. Aku lumayan belum tahu sih, karena menurut aku banyak beberapa dari lingkungan aku yang bilang kalau memelihara akuarium itu tuh jadi bau rumahnya ya. Cuman di beberapa tempat sih menurut aku nggak efektif. Maksudnya nggak efektif tuh baunya tuh nggak ada gitu ya. Coba kita baca dulu ya teman-teman ya. Nah, peningkatan suasana ruangan. Akuarium sering digunakan sebagai elemen dekorasi dalam ruangan, memberikan sentuhan alami yang mempercantik ruang. Nah, kalau misalkan untuk suasana ruangan udah pasti sih, karena kalau misalnya kita lihat di rumah orang ada akuarium yang didekorasi secara aquascape cakep banget, udah pasti cing banget. Jadi kayak I love it gitu ya. Dan juga yang kedua ini adalah peningkatan kualitas udara. Nah, tanaman air dalam akuarium, terutama tanaman air tawar, dapat membantu menyaring beberapa polutan dari udara nih teman-teman. Meskipun ini bukan pengganti sistem penyaringan udara yang lebih canggih, namun tanaman akuarium dapat, gini loh guys. Jadi sebenarnya kalau misalkan berbau atau enggaknya suatu akuarium itu tergantung kita bersihinnya seberapa sering. Tapi peningkatan kualitas udara artinya adalah kalau misalkan ruangan udara polusi di dalam rumah kalian itu kurang bagus, nah tanaman air tawar yang ada di dalam akuarium kalian itu tuh bisa menyerap. Dia membuat suasana alias udara yang masuk ke rumah kalian tuh lebih bagus gitu loh, karena yang nggak bagusnya tuh diserap oleh tanaman yang ada di dalam akuarium itu. Wow, kalian boleh nih coba pelihara, lumayan ya guys ya, daripada beli mahal-mahal mendingan kalian pasang si tanaman ini aja di dalam akuarium kalian. Nah, yang kelima kira-kira apa ya? Daripada bosan, jangan lupa untuk beli alat-alat akuarium di Noasis Aquarium. Kita jual banyak banget guys, dari pompa, ini salah satunya ya. Ini ada produk dari Hikari ya. Ada pompa, terus ada filter, ada talang filter, terus ada termometer juga. Terus habis itu ada apa lagi? Oh, lampu kita juga jual, lengkap banget lampu jujur. Jadi kalau misalnya kayak kalian mau, kalian better check out sekarang. Oke, langsung aja cek link tree yang ada di video kita ya guys ya. Oke, semoga membantu untuk barang-barang yang kalian butuhkan. Oh iya, mau kasih tau juga Noasis ini udah harganya termurah di Indonesia. Lanjut ya, yang selanjutnya itu dia lebih untuk meningkatkan keterhubungan sosial dan juga interaksi. Jadi aktivitas keluarga ini lebih ke apa nih guys? Ini tuh memelihara akuarium bisa menjadi kegiatan keluarga yang menyenangkan. Nah, anak-anak dan juga orang dewasa tuh dapat belajar tentang ekosistem air. Ini sebenarnya kurang lebih hampir sama penjelasan yang ketiga ya, yang buat pembelajaran. Nah, aku langsung masuk aja ke yang keenam. Ini untuk memperbaiki perhatian dan juga fokus. Nah, meningkatkan fokus, aktivitas menatap akuarium dapat melatih perhatian dan meningkatkan kemampuan untuk fokus, terutama bagi orang yang cenderung mudah terganggu. Akuarium ini bisa menjadi tempat untuk membantu. Jadi kalau misalnya lihat akuarium menyegarkan, refresh, jadi dia nanti kayak langsung balik lagi ke setelan awal, dia bisa fokus lagi kayak gitu ya guys ya. Dan juga yang keenam ini bisa mengurangi kebosanan ya, sebenarnya kayak hiburan visualnya aja teman-teman. Nah, di sini aku mau infoin apa guys, ini lumayan penting sih, apalagi buat anak kecil ya teman-teman ya, dilatih dari sekarang, yaitu meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan. Karena memelihara akuarium seringkali memicu pemiliknya untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan akuatik ya. Banyak pemilik akuarium yang kemudian terlibat dalam gerakan pelestarian alam, mendukung perlindungan terumbu karang, mengurangi dampak negatif. Jadi buat teman-teman yang punya anak kecil, itu boleh banget dilatih dari sekarang untuk bisa memelihara akuarium. Menurut aku lumayan dampaknya bagus banget ya, biar dia kayak peka gitu ya akan lingkungannya dia teman-teman. Dan yang terakhir adalah produktivitas dan juga kreativitas di tempat kerja. Sebenarnya kalau ini lebih kayak membuat lingkungan kerja lebih nyaman aja sih menurutku, di ruangannya kayak gitu, kayak lebih tenang, lebih fokusnya terjaga. Seperti fungsi-fungsi pada sebelumnya itu kan udah aku jelasin ya tadi itu, bahwa itu mengarah kalau misalkan ditaruh di tempat kerja itu bisa membantu meningkatkan keefektivitasan kerjaan kalian, seperti itu. Jadi secara keseluruhan akuarium itu dapat membawa banyak manfaat bagi manusia, baik dalam hal kesehatan mental, kesejahteraan fisik, pembelajaran, maupun meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. So, buat kalian semoga video ini membantu. Jadi buat kalian yang udah berubah pikiran mau pelihara akuarium, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Aku mau tahu banget siapa aja nih kira-kira yang udah mau berpikiran pelihara akuarium. Langsung aja di check out di link tree-nya Noasis. Oke guys, gitu dulu untuk video kali ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.